Nah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, ya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Satu, kalau melakukan blow, jangan sampai mencederai, ya, atau bikin luka atau bikin lepuh. Jadi perhatikan, mulailah dengan temperatur yang rendah pada orang-orang yang memiliki penyakit kencing manis, darah tinggi, ya, gangguan fungsi ginjal, atau punya detak jantung yang cepat, ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi selalu dimulai pertanyaan, ada kencing manis, ada darah tinggi. Kadang-kadang klien atau teman kita tuh nggak mau ngaku. Setelah di blow ternyata lepuh. Nah, baru kaget, ya. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Yang prinsip juga adalah yang di blow harus mau menerima, harus percaya. Kalau dia nggak percaya, sia-sia, ya. Main gelombang beda dengan main minum obat, ya. Percaya nggak percaya minum obat sakit kepala hilang. Tetapi kalau ngeblow dia tidak percaya, frekuensi tubuh menolak, hasilnya akan terbalik, ya. Jadi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dari penggunaan Aitera. Atasi dulu penyakit dasarnya, bukan gejalanya. Jadi kesemutannya bukan kesemutan yang kita obati, tetapi kencing manisnya, darah tingginya, kolesterolnya. Nah, itu yang kita obati dulu, yang kita perbaiki. Nanti penyakit dasarnya hilang, kesemutannya otomatis akan hilang. Setiap penyakit pasti ada penyebabnya, ya. Jadi salah satu yang harus diperbaiki adalah pola hidup, pola makan, ya. Itu mesti juga diperhatikan. Menyembuhkan tanpa menambah kerusakan, itu prinsip yang harus kita ingat, ya. Karena karakter tubuh setiap orang itu berbeda. Kemudian ada yang namanya the law of direction of cure, perbaikan yang bersifat dari luar ke dalam, ya. Jadi keluhan yang di luar dulu nih, kesemutannya hilang, nanti pelan-pelan kencing manisnya menurun, darah tingginya jadi normal, ya. Jadi the law of direction akan berlaku di terapi gelombang. Kemudian ada yang namanya krisis penyembuhan, di mana tandanya ada perubahan, di mana keluhan dan gejala-gejalanya makin memburuk lalu berangsur-angsur membaik, ya. Slide. Nah, Nah, ini bagaimana baru proses benar di masa sekali, depan? dokter. Baru kita bisa fokus mendengar dan melihat peraganya. Terima kasih. Bagaimana ini slide-nya kecepatan? Balik dulu, Cici. Balik dulu. Nah, bagaimana prospek di masa depan? Ya, semua orang pasti mengharapkan badan sehat, hati bahagia, jiwa yang tenang, rezeki lancar. Ya, kebetulan di Prive ada semua itu. Hanya ikuti SOP-nya, ikuti sistemnya. Dan kita ciptakan moto 4 sehat, 5 miliar. Bukan 5 sempurna, tetapi 4 sehat, 5 miliar. Pasti semua menginginkan itu. Karena sudah beberapa teman-teman yang sudah berhasil, ya, mencapai tingkat yang tinggi, penghasilnya luar biasa, ya. Kita juga ikut senang mendengarnya. Oke. Iya. Saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari grup WA, grup besar, ya. Nah, dari beberapa pertanyaan itu saya kumpulkan, hari ini saya akan berikan penjelasannya, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan healing krisis, ya? Ya, itu adalah reaksi penyembuhan setelah menggunakan terapi gelombang terahertz. Jadi masing-masing tergantung dari tubuh
orang, ya. Jadi kalau tubuhnya banyak mengandung asam, ini jelas ya suara saya ya, jelas ya. Halo, suara saya Iya, jelas ya. agak sedikit feedback aja sih dok. Jelas, 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 dokter. Iya jelas, tapi Ya, sedikit feedback dari HP satunya itu mungkin boleh di ini ya kali ya, di tidak di loudspeaker gitu dok, jadi nggak feedback dok. hilang. Hilang ya. Oke, bentar. Ya, ya, Jadi jelas sekarang jelas, jelas dok. ya. Oke. Jadi reaksi penyembuhan setelah menggunakan Aithera Care, di mana kondisi tubuh yang banyak mengandung asam itu akan merasa dia mengantuk, ya, kadang-kadang haus, ya, terus tubuhnya terasa lemah, ya. Jadi itu reaksi-reaksi kalau tubuh terlalu asam. Pada orang yang memiliki tekanan darah tinggi, dia mungkin merasa pusing, mungkin sakit kepala juga ya 1-2 menit atau nggak nyaman seperti itu ya. Jadi disuruh istirahat aja sama minum ya, sama minum air yang di blow. Nah, kalau sirkulasi darah kurang itu bisa terjadi dia merasa lelah ya. Mungkin juga rasa nyeri sendi sampai berminggu-minggu terasa nggak nyaman ototnya ya. Bilang bahwa itu adalah reaksi karena sirkulasi darah kurang lancar. Kalau yang pengidap memiliki anemia atau darahnya kurang, kadang-kadang bisa timbul mimisan. Mungkin ada teman-teman yang kejadian seperti itu, ya kemungkinan yang diterapi ini mengalami yang namanya anemia, ya kurang darah. Kemudian diabetes ya kita sering tahu gula darah ada kemungkinan suatu saat dia meningkat dulu, terus nanti mulai pelan-pelan baru mulai stabil lagi, ya. Bahkan mungkin tungkai dari kakinya sedikit membengkak, ya. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, kakinya diangkat supaya aliran darahnya yang bengkak tadi dibuang melewat selangkangan untuk dibuang lewat kencing, ya. Kalau pencernaannya kurang bagus, maka dia akan diare habis di terapi, walaupun tidak terlalu parah sekali ya. Dadanya mungkin terasa panas, ya nggak nyaman, sampai bisa tidak nafsu makan. Ya, kalau masalah lambung, perasaan banyak dan gas di perut, kadang-kadang dia banyak bertahap, jadi AE kalau di kita blow, ya. Nah, kalau masalah ginjal, kemungkinan proteinnya berkurang sementara, jadi wajahnya mungkin kadang-kadang sedikit membengkak, ya, karena tertimbun sama cairan yang banyak ada garamnya. Kalau sirosis hati, ya, pada orang-orang ini penyakitnya sebenarnya sudah berat itu, ya. Jadi kadang-kadang bisa terjadi darah di dalam kotorannya, ya. Jadi kadang-kadang ini membuat takut dan ngeri juga buat pasien atau si yang memblow. Ya, jadi mesti diperhatikan kondisi-kondisi apa sih yang bisa membuat terjadi reaksi penyembuhan seperti ini. Nah, kalau levernya lemah, biasanya dia mual atau muntah. Hal itu yang kadang-kadang terjadi, ya. Jadi kita kembali lagi law of direction of cure. Jadi sebelum kesembuhan yang paling akhir akan keluar dulu keluhan-keluhannya, ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, orang kanker boleh di blow nggak? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Sangat boleh sekali. Nah, tetapi bagaimana kalau orang habis kemoterapi? Ini yang sering kali ditanyakan. Boleh nggak di blow? Jadi kemoterapi, efek obat dari kemo itu sangat kuat sekali. Ya, dia bisa bertahan baru hilang itu 2 hari kemudian, ya, efek kemo, ya. Jadi efek kemo itu kemana-mana dan hilang dalam waktu 48 jam. Hilangnya pun bisa lewat urin,
lewat bisa kotoran, lewat keringat. Makanya pada orang-orang yang habis di kemo, sebaiknya kita jangan dekat-dekat karena eh, kencing, keringat, dan kotorannya itu bisa kontaminasi buat kita. Ya, jadi sebaiknya orang yang habis di kemo tunggu, ya, tunggu setelah reaksi obatnya yang kuat itu selesai. Selesainya 2 hari bisa 3 hari. Jadi kalau kemo terakhir kapan, kasih waktu aja 7 hari baru boleh di blow. Ya, jadi orang kemo kalau dia tidak ada keluhan apa-apa setelah hari ke-7 dari selesai reaksi obat kemonya hilang, baru kita lakukan terapi. Ya, nah bagaimana kalau yang radioterapi? Nah, kalau orang yang di radioterapi ini lebih kompleks, ya, side effect-nya jauh lebih banyak, ya, sampai ke rambut rontok, sampai kulitnya kadang-kadang mengelupas. Nah, orang yang habis di radioterapi ini justru harus menghindari yang namanya panas. Dia tidak boleh kena matahari, dia tidak boleh mandi air panas. Ingat, terapi menggunakan efek thermal. Jadi sebaiknya pada orang yang habis di radioterapi untuk kansernya menghindari dulu untuk diterapi dengan teraherb. Tapi kalau minum airnya silakan, air yang di-blow silakan. Tetapi hindari ngeblow pada orang yang habis di radioterapi. Ya, kapan baru boleh? Nggak tahu, karena tubuh orang masing-masing beda. Ada yang 1 hari sudah efeknya hilang, ada yang 2 hari, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, bahkan ada yang setahun. Jadi kita harus tanya kapan di radioterapi. Apakah keluhannya masih ada? Rambutnya masih rontok, kulitnya mengelupas atau melepuh, ya, sarafnya kesemutan apa tidak. Nah, jadi yang harus diperhatikan pada orang terapi kanker adalah yang di radioterapi. Kalau dia di kemoterapi, kita tunggu 1 minggu. Ada satu lagi, terapi untuk kanker adalah imunoterapi. Kalau imunoterapi ini jauh lebih aman karena menggunakan krim dioles, obat minum juga, kadang-kadang infus atau injeksi. Jadi sejauh imunoterapi boleh di-blow, ya. Jadi paham ya? Boleh tidak orang cancer di-blow, boleh tidak kemo di-blow, itu penjelasannya. Kemudian yang ketiga, kenapa orang-orang harus di-blow tuh harus menghindari AC? Jadi saat di-blow itu keringat akan keluar, ya. Jadi racun-racun akan keluar melalui keringat. Nah, di udara dingin atau AC, keringat ini akan menguap sehingga residu yang harusnya dibuang itu nempel lagi di kulit, kemudian masuk kembali ke dalam permukaan kulit, dibawa lagi sama darah. Jadi diserap ke pembuluh darah, akhirnya racun detok yang harusnya dibuang, akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Jadi sebaiknya siapkan handuk kecil setiap kali terapi, ya, tetap minum terus, kemudian setiap berkeringat langsung dilap, ya. Makanya kenapa hindari ngeblow ataupun menggunakan alat ETERA di ruang yang ber-AC. Ya. Yang keempat, ada yang di-blow berkeringat, ada yang tidak. Nah, orang yang susah berkeringat, ya, artinya tubuhnya banyak mengandung logam berat. Logam berat didapat dari mana? Salah satu merkuri. Orang yang suka makan seafood, rajin makan seafood, merkurinya banyak, logam beratnya banyak di dalam tubuh, sehingga menghambat pengeluaran keringat. Bahan kimia, orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan, vitamin, atau segala macam obat-obatan, ya, itu juga bisa menghambat pengeluaran keringat. Pestisida yang didapat dari sayur-sayuran atau buah-buahan, ya. Jadi orang yang susah berkeringat, nggak usah, tetap kita blow aja. Mungkin 2-3 kali blow, 4 kali dia baru boleh berkeringat. Tetap
kita arahkan supaya minum yang banyak untuk mendetok semua racun yang ada di dalam tubuh dia, baik itu logam berat, bahan kimia, ataupun pestisida. Tetapi ya itu lagi, pola makannya mesti diatur supaya tidak menumpuk lagi logam-logam berat di dalam tubuh. Ya, ya. Yang terakhir, tidak boleh bermain HP saat lagi di terapi. Ya, kenapa? HP mengeluarkan ion positif. Dinding sel darah kita itu memiliki muatan negatif. Sehingga kalau kita di terapi, kita mengaktifkan sel darah menjadi lancar. Ya, kekuatan sirkulasinya meningkat. Kemudian kita main HP, positif sama negatif, rumusnya adalah terjadi gaya tarik-menarik antara kutub. Dan apa yang terjadi? Terjadi yang namanya penggumpalan darah. Ya, kalau terus terjadi yang namanya emboli, penyumbatan. Nah, yang resiko bila penyumbatan itu terjadi di otak. Hasilnya bisa terjadi stroke. Kelihatannya sederhana, tetapi bahayanya juga ada. Jadi kenapa kita kalau terapi logam semua dilepas, tidak boleh ada sebaiknya HP, ya, supaya menghindari dampak yang tidak diinginkan, ya. Nah, hal-hal ini penting untuk diketahui supaya dapat hasil yang maksimal. Kita punya alat yang canggih, teknologi yang luar biasa, tetapi salah dalam menggunakan hasilnya akan terbalik.